kalau hanya sukses dan berhasil saudara, keberhasilan yang di mata dunia, saya mau berkata, ada kabar buruk buat kita. Halo, agnostik, gnostik, bahkan ateis. Sukses lebih daripada saudara. Saudara pernah berpikir gak? Apa kira-kira tujuan Tuhan untuk menciptakan kita? Efesus 2 ayat 10 dikatakan apa? Haleluya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata, dibedakannya semua. Allah yang mana yang menciptakan kita, betul gak? Makanya diterangkan Rasul Paulus, ya kan? Haleluya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan, dijelaskan saudara. Diciptakan siapa? Allah yang mana? Di dalam Yesus Kristus, betul nggak? Dibedakan. Karena ada orang yang mengaku saudaraku yang kekasih ciptaan Allah sekarang. Allah yang mana? Dia juga berhasil, betul nggak? Kalau saudaraku yang kasih, engkau membayangkan siklus hidup ini hanya saudaraku yang kasih lahir, besar, sekolah. Perhatikan baik, sekolahnya apa saudaraku yang kasih? S1, S2, S3, nikah, punya anak, punya cucu. Terakhir apa saudaraku yang kasih? Terakhir apa? Saya kasih merah ya. Sukses. Apa yang menjadi bagian kita, orang-orang yang dipersiapkan Tuhan. Di kantor kalian ada saudaraku yang kasih yang namanya training, betul nggak? Upgrade, betul kan? Dipersiapkan terus saudara, maka menjadi orang yang dahsyat. Ini yang mempersiapkan kita saudara, bukan manusia, bukan trainer, bukan coach, betul nggak? Tapi siapa yang mempersiapkan kita? Allah yang luar biasa. Maka saya pastikan begini, harusnya anak-anak Tuhan yang tahu dia dipersiapkan Tuhan, tidak ada lagi hidupnya sembarangan, tidak ada lagi yang tidak tahu tujuan. Apa tujuan Tuhan? Tuhan mau klik melalui kita, saudaraku yang kasih, ya kan? Tuhan akan melakukan segalanya di bumi ini. Through you, He will do anything on earth. Ada tujuan Allah buat engkau. Makanya engkau dipersiapkan. Saudara, kenapa kita dipersiapkan? Karena ada tujuan Allah yang tajam saudara. Tuhan mau melalui kita melakukan segalanya di bumi. Yesus berkata, engkau akan melakukan yang lebih daripada apa yang pernah aku lakukan. Betul gak? Jadi apa yang mau kita lakukan? Yang pertama saudaraku yang kasih. All nations will worship Him. Ya kan? Allah mau saudaraku yang kasih, semua bangsa akan menyembah Dia. Makanya saya suka lagu ini. All the heaven shout your praise. Beautiful is our God. Universe will sing hallelujah to you our King. Kalau langit saja saudara sudah menyembah Dia, memuji Dia, apalagi bumi, betul gak? Amin saudara. Haleluya. Karena apa? Sungguh indah saudara, luar biasa. Jadi apa? Kita mau dibawa Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Baru saudara terjadi, all nation will worship Him. Dia mau saudara, semua bangsa akan menyembah Tuhan. Lewat prototipenya siapa saudaraku yang kasih? Kita. Betul gak? Haleluya. Berarti kalau kamu rusak saudara, teman-teman kamu berarti apa yang kamu bawa ke dunia kerja, ke dunia saudara kampus, ke dunia sekolah, ke dunia saudara yang kasih anak-anak muda, ke dunia saudara ke domain-domain saudara, itulah yang akan dicontoh dunia. Karena ternyata begini, dunia menunggu prototipe dari siapa saudara? Dari orang-orang yang dipersiapkan Allah. Dunia mau jadi apa saudara hari Senin besok, itu tergantung daripada prototipe apa yang kita bawa. Di tempat kerjamu mau apa besok atmosfer saudara? Tergantung kamu loh. Jadi saudara, ternyata orang yang dipersiapkan Allah saudara, turut ambil bagian menciptakan atmosfer. Mau atmosfer penyembahan atau atmosfer rusak, tergantung kepada Anda, betul nggak? Makanya kita dipersiapkan Allah. Makanya ada firman dalam kehidupan kita. Makanya terus kita diberikan firman oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita membawa orang lain juga saudaraku yang kasih. Semua bangsa. Bangsa apa saudara? Etne, betul nggak? Makanya saudaraku yang kasih, Matius 28, 19-20 dikatakan apa saudara? Jadikan semua bangsa muridku. Bangsa itu quantity, tapi murid adalah quality, betul nggak? Bangsa, sekali lagi saya katakan, bangsa itu adalah quantity, orang banyak. Makanya harus dipindahkan menjadi murid. Murid yang apa? Yang menyembah Tuhan. Menyembah dalam apa? Roh dan kebenaran, betul nggak? Haleluya, amin.
Jadi dari orang yang sekedar quantity pindah kepada orang yang berquality, yang berkualitas. Tujuan Tuhan kepada kita saudaraku yang kasih, haleluya, to release His love. Iya kan? Untuk apa saudara? Untuk melepaskan kasihnya, betul gak? Bagaimana kita bisa melepaskan kasihnya di dunia ini? Saudara, makanya selalu paradoks. Alkitab katakan apa saudara? Ditampar pipi yang satu, kasih pipi yang lain, betul gak? Di YouTube saya terangkan kemarin saudara. Di gereja ini saudaraku yang kasih bukan orang sempurna, betul nggak? Banyak di sini mantan-mantan, betul nggak? Mantan perampok, mantan pembunuh. Tapi kita sudah tidak bangga dengan mantan itu, betul nggak? Makanya hidup kita tidak menjadi pembabi buta, betul nggak? Haleluya. Diminta saudaraku yang kekasih lihat baik, bajumu, kasih jubahmu telanjang, toh. Itulah kehidupan kekristenan. Saudara, tanpa kita melakukan seperti itu susah. Ngomong kasih gak bisa saudara. Alkitab jelas berkata, kalau ada jangan bilang gak ada. Alkitab berkata jangan suruh balik besok pagi. Jangan teori. Jadi saudara, untuk melepaskan kasihnya. Tujuan Tuhan bukan untuk sukses sendiri. Kamu dapat apa, beli baju, beli sepatu, beli apa. Bukan hanya untuk itu. Yang kau dapatkan, saudara, orang yang tidak kenal Tuhan saja, agnostik, gnostik, ateis, mereka tahu setiap berkat yang mereka dapat, saudara, ada berkat Tuhan di sana untuk orang lain. Nah Pak? Nah Pak? Halo? Gak main-main Kristen. Makanya kalau mau murtad kamu hari ini saudara. Kenapa saudaraku yang kasih? Ternyata kasih saudara bukan hanya saudara diperkatakan. Bukan hanya diteorikan saudaraku yang kasih. Tapi apa? Memang kita harus eksekusi dan lakukan. Mari kita evaluasi hari ini hidup kita. Apakah memang kita sudah memenuhi tujuan Tuhan saudara? To release His love. Supaya kita apa saudaraku yang kasih? Melepaskan kasih. Dalam kasih apa saudaraku yang kasih? Haleluya. Ada kelemah lembutan, ada pengampunan saudaraku yang kasih, betul gak? Haleluya. Amin saudara. Amin saudara. Kecewa dan kepahitan itu bukan milik kita lagi saudara. Lepas pengampunan. Jangan waktu retreat aja mengampuni. Maju, tumpang tangan, jatuh, muntah, mencret. Balik lagi ke rumah, ulangi lagi dan segala macam. Ngejelekin orang lagi, jatuhin orang lagi. Halo, gak pernah bagi hidup dan segala macam. Kesaksian kamu apa? Tujuan Kristus saudara yang paling akhir saudara, bukan sukses saudara. Tapi apa saudaraku yang kasih? Keserupaan dengan Kristus, melakukan apa yang dilakukannya. Makanya keren tuh lagu Bang Derson. Melakukan seperti yang kau lakukan, mengerjakan seperti yang kau kerjakan, itu kasih. Haleluya, amin. Apa tujuan Tuhan yang berikutnya saudaraku yang kasih? To send His mighty power. Apa saudaraku yang kasih? Memberikan kuasanya. Kuasa yang apa? Bukan kuasa daripada dunia. Makanya saya katakan agnostik, gnostik, saudara ateis. Mereka punya power. Tapi tidak punya power yang namanya dunamos. Beda gak? Adakah agnostik saudaraku yang kasih GM, General Manager? Mungkin bosmu ada agnostik loh. Nah Pak, mereka punya power, nah Pak? Mereka saudara Vice President, mereka saudaraku yang kekasih, CEO saudaraku yang kasih, betul gak? Mereka saudaraku yang kasih bos-bos besar. Tapi saya mau berkata, tujuan Tuhan bukan hanya mau menjadi bos besar, tapi dampaknya saudaraku yang kasih. Ya haleluya. Kita orang-orang yang history victim dijadikan menjadi history maker. Membawa apa saudaraku yang kasih? Membawa dampak kepada kingdom, kepada kerajaan Allah. Makanya old mindset harus dirubah menjadi kingdom mindset. Old mentality dirubah menjadi old saudaraku yang menjadi kingdom mentality. Old lifestyle dirubah saudara menjadi apa saudaraku yang kingdom lifestyle. Beda. Alkitab berkata 1 Yohanes 4:4 berkata apa saudara? Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kenapa masih ada orang nawarkan yang tidak-tidak kepada kita saudara? Yang tidak keren dan tidak seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Karena wibawa ilahinya. Karena orang belum melihat saudara kuasa dunamos ada pada kita, betul gak? Coba orang melihat saudaraku yang kasih ada kuasa dunamos kepada kita. Mereka tidak berani macam-macam. Ya setuju katakan amin. Yang terakhir saudaraku yang kasih. Alkitab ini berkata, saudaraku yang kasih. Iya kan? But you are chosen people, a royal priesthood. Ada kata royal. Royal priesthood. Makanya saudara cek saudara YouTube saya. Itu lambangnya saudaraku yang kasih adalah mahkota. Royal itu dinasti saudara. Kerajaan, betul gak? Jadi royal purba adalah anak-anak dinasti kerajaan purba saudara. Amin saudara.
Ayo sama-sama kita baca yuk. 2, 3 ya. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Haleluya. Itu saudaraku yang kasih 1 Petrus 2:9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tahukah saudara, Yesus waktu mendapatkan keimamannya saudara, dia bergumul. Karena apa? Yesus tidak lahir daripada keturunan imam. Yesus bukan Lewi, tapi daripada keturunan siapa saudara? Yehuda. Jadi kalau dikasih kamu bro sekarang saudara keimaman itu luar biasa. Coba baca nanti Ibrani 7. Yesus bukan Lewi. Dia keturunan daripada kerajaan selatan. Bukan daripada keturunan kerajaan saudaraku yang kekasih utara, betul nggak? Yang dipimpin Yerobeam. Dia saudaraku yang kekasih baik, keturunan Daud. Makanya saudara Ibrani 7 berkata, Musa pun tidak pernah memberikan mandat kepada Yehuda untuk menjadi apa? Lewi dan imam. Lihat, mantapnya kamu saudara. Yesus saja bergumul. Makanya yang dipakainya apa saudaraku yang kasih? Kalau dari keturunan dia nggak bisa jadi imam. Makanya yang dipakai apa? Peraturan siapa saudara? Dipakainya. Peraturan siapa? Wih, S2 loh. Peraturan siapa? Melkisedek. Kalau Melkisedek saja yang nggak jelas saudara latar belakangnya, bapak ibunya dan masa lalunya, kapan matinya, kapan hidupnya, bisa jadi imam besar. Maka Yesus Tuhan kita bisa menjadi imam besar. Makanya lihat Ibrani berkata demikian. Jadi kalau kamu dikasih saudara, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu, sama-sama baca, 2, 3 ya apa? Sama-sama yuk baca, 2, 3 ya, melakukan apa? Perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar daripada kegelapan kepada terang yang ajaib. Haleluya. That you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Kamu harus bangga menjadi imamat yang rajani. Jangan menjadi mamat, betul gak? Halo? Hargai saudara. Ada orang Batak bilang, ini anak raja, boruni raja. Ngomongnya gak raja, betul gak? Halo, anak Pak Jokowi pakai celana pendek ke mall pun tetap anak presiden, betul gak? Usahakan, pastikan saudara, confirm saudara, bahwa apapun yang kau lakukan adalah menggambarkan anak raja. Kita saudara mengubah dunia dengan kasih yang daripadanya. Itu tujuan Tuhan kepada kita. Baru kita bisa mengklaim, mendeklar diri kita adalah imamat dan raja. Karena kita menuju kepada apa? Keserupaan dengan Kristus. Ada citra Allah dalam kehidupan kita.